Lalu sebentar, tadi yang kedua cara recovery ya. Iya. Oke, ini berapa nilai MC? Oke, nilai MC-nya tadi teman-teman ya sudah dilihat. Nilai MC kita adalah 7.600 sekian. Ya, dari balance deposit 25 juta, sudah ditarik 20 juta, sehingga kita ada minus 7 juta. Nah, disinilah mungkin data angka nanti yang akan kita targetkan untuk recovery. Lalu bagaimana teknis recovery-nya? Oh ya, ini poin ketiga, kenapa PAM 2 dan PAM 3 tidak MC ya? Tidak MC berarti kan ininya marginnya kemarin masih bisa menahan ya, walaupun dengan kondisi semua drop sebetulnya. Tapi alhamdulillah PAM 2 dan PAM 3 masih bisa menahan marginnya, bisa bertahan di kondisi tadi. Nah, tadi saya sudah ada meeting dengan pihak Advantage, meeting dadakan, dan mereka juga cukup luar biasa ya, proaktif dengan kita untuk mencari solusi bersama, gitu ya, solusi bersama untuk ke depan supaya kita lebih baik. Jadi tadi yang dibahas adalah bagaimana teknis recovery. Saya bahas dengan Advantage dan banyak masukan-masukan dari mereka bahwa recovery ini yang pertama pasti yang akan dilakukan adalah dari perusahaan ini akan melakukan deposit ya kepada akun PAM ya untuk recovery, dan saya pribadi juga sama, nanti akan melakukan deposit juga seadanya semampunya ya, karena ini adalah bentuk daripada tanggung jawab. Dan rencananya adalah begini, dari pihak Advantage itu akan membuat sebuah sistem yang ini mungkin tidak terlalu butuh waktu banyak untuk mengerjakannya. Ini request custom, jadi nanti proses recovery ini deposit yang dianggarkan untuk recovery ya, deposit yang masuk di PAM 1 di akun yang sudah kita kondisikan untuk akun recovery ya, itu sudah otomatis akan terdistribusi kepada akun member masing-masing gitu. Pak Prabowo nanti dicatat juga Pak Prabowo ya, bisa nanti disimpulkan reviewnya. Jadi Advantage memfasilitasi kita untuk membuatkan sebuah sistem, dan mereka siap bekerja untuk jumlah data di PAM 1 sekitar 5.000 lebih ya untuk mereka datanya, dan begitu mereka sudah siap, kita mulai melakukan recovery dengan cara deposit di satu akun di PAM 1. Nah, saldo yang nanti kita depositkan itu tidak nongkrong di perusahaan teman-teman, uangnya ya. Jadi tidak fair dong kalau recovery hanya ngambil dari profitnya saja. Misalkan contoh, perusahaan deposit lagi nih $1 juta gitu ya, setelah itu kita tradingkan, hasil tradingnya, profit tradingnya dibagikan. Bukan begitu pola yang diharapkan, yang disarankan oleh pihak Advantage. Karena dengan seperti itu mungkin agak kurang fair katanya. Kalau lebih enak lagi biar ada jaminan kepada member, itu uang $1 juta atau uang depositnya nanti besarannya berapa nanti kita bisa sampaikan setelah kita meeting dengan manajemen ya. Nah, itu langsung secara sistem didistribusikan kepada akun pemilik akun di PAM 1. Jadi teman-teman nanti tiba-tiba terima deposit saja, jadi nggak usah injek maksudnya ya. Karena kan tadi ada beberapa masukan dari bawah juga, oh boleh recovery tapi saya nggak mau injek, nggak usah injek Pak. Ini bukti keseriusan Y50 untuk bangkit jauh lebih hebat dari pelajaran yang sudah kita dapat gitu ya. Jadi kita akan melakukan recovery dengan cara ketika perusahaan deposit, termasuk deposit saya pribadi, itu nanti akan masuk langsung terdistribusi kepada akun-akun member di PAM 1 ya, gitu. Jadi ketika itu sama dengan injekan dong gitu, betul. Jadi perusahaan yang menginjekkan kepada akun teman-teman di sana. Nah, hanya saja mungkin nanti pembaginya akan beda nominalnya ya, karena jenis akun di PAM 1 ini saya yakin sudah ribuan juga akun yang sudah nilai depositnya sudah minus, artinya sudah nol. Jadi yang ditulang adalah keuntungannya ya, sudah banyak banget akunnya. Nah, ini nanti dibutuhkan admin kita untuk merekap data member mana yang belum pernah withdraw sama sekali ya. Misalkan dari awal nih akun sampai sekarang belum pernah withdraw gitu kan. Nah, itu salah satu yang mendapatkan recovery total. Mungkin nanti porsinya nanti Pak Prabu mungkin ya untuk lebih membahas materi tentang porsi bagaimana yang penerima recovery itu siapa saja, kelasnya begitu kan ya, karena nanti ada beberapa bagian. Kenapa harus dipecah-pecah? Biar fair, biar adil gitu ya. Lalu sumbernya nanti recovery dari mana? Bagaimana teknisnya? Tentunya begitu ya. Nah, tetap kita ini bukan mau membayar uang kepada member, bukan. Tujuannya adalah kita bagaimana mengembangkan bisnis ini lebih hebat dengan program recovery. Ya, karena uang teman-teman juga semuanya kan full masuk ke broker, bukan ke R50 ya untuk tradingnya gitu. Jadi kami
menambah deposit untuk recovery dengan tujuan target kisarannya antara 7 sampai 13 juta kalau nggak salah tadi yang disampaikan Pak Prabu ya. Nah itu akan dibagi porsinya kepada member-member yang belum pernah WD, yang baru WD sebagian gitu ya, dan yang sudah nol pun mungkin modalnya nanti juga tetap akan kebagian, cuma nominalnya mungkin nanti kita akan sepakati bersama mungkin Pak Prabu ya pada hari ini gitu. Tapi yang pasti Pendet sudah bisa memfasilitasi dengan jumlah ribuan akun yang ada di PAM 1 itu untuk membagikan deposit yang kita lakukan langsung terpecah secara berkala, secara bertahap pada masing-masing member gitu. Itu poinnya. Lalu bagaimana teknisnya? Teknis recovery-nya ya, oke. Nah, teknis recovery yang akan dilakukan adalah setelah ada balance masuk, nanti tetap di PAM itu kan akan terkumpul juga ya. Jadi kalau saya sih nggak melihat per akun, sini yang saya lihat adalah cepat dengan balance berapa gitu ya. Itu akan mulai kita tradingkan. Jadi ada dua sumber percepatan recovery ini berapa lama. Yang pertama kita akan mulai dengan teknik trading yang terbaru bagi EL50 terbaru, tapi sebetulnya teknik trading ini sudah berjalan di beberapa akun yang lain ya, karena beda sistem gitu ya. Kita akan menggunakan teknik trading daily trade. Jadi ditargetkan setiap hari kita akan close position ya. Jadi saya pun tidak selalu terganggu otak saya juga kan, kalau floating terus kan pusing juga gitu ya. Nah ini alhamdulillah dengan kejadian ini kita akan rubah strategi kita, daily-nya trade-nya trading daily. Jadi per hari close gitu ya kan, itu targetnya. Atau nanti kita sepakati karena sebetulnya potensinya beda antara daily close atau weekly. Setiap hari Jumat kita clear position gitu, karena ada harapan di situ retrenchment terjadi di setiap hari ya. Nah saat retrenchment ini apakah kita mau cut loss atau kita mau averaging atau mau switching kan begitu ya. Nah tergantung nanti mana yang mau kita pakai gitu ya. Yang kedua, sistem tradingnya adalah sudah langsung masuk ke sistem open float. Jadi teman-teman nanti sudah disuguhkan seperti rencana yang nanti sebetulnya rencananya ini kan Desember ya, kita open float ini. Ternyata Allah berkata lain, Tuhan berkata lain, harus lebih cepat dengan cara seperti ini begitu ya. Jadi nanti teman-teman langsung melihat terjadinya fluktuasi di akun PAM masing-masing saat terjadinya recovery begitu ya. Nah, dan mungkin nanti ada persyaratan sebelum angka recovery tercapai, mungkin nanti kita sepakati bersama juga apakah nanti boleh mulai di withdraw-nya kapan dan lain segala macamnya gitu ya. Mungkin nanti Pak Teddy dan Pak Prabu mungkin untuk memberikan sebuah kesepakatan nanti bersama teman-teman ya tentunya gitu. Nah itu rencana untuk recovery-nya langsung dibantu oleh Vantage mendistribusikan saldonya gitu ya. Kemudian target recovery-nya berapa lama? Dengan pola kesepakatan kita bersama nanti, kalau memang kita rencanakan bisnis ini harus berjalan terus, bahwa ini adalah aset yang sudah bekerja, ditargetkan ini antara 6 sampai 9 bulan Pak Prabu ya. Ya, saya sedang baca ininya. Ditargetkan 6 sampai 9 bulan dengan 2 atau 3 sumber recovery. Jadi yang pertama adalah hasil trading ya. Anggap saja kalau trading ini di PAM 1 nanti saat recovery mungkin agak sedikit targetnya agak kita tambahkan gitu, target hariannya, target bulanannya ditambah juga mungkin nanti seluruh penghasilan setelah dibagi payout dari penjualan lisensi itu juga akan dimasukkan lagi kepada program recovery gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu trading saja, kemudian dari penghasilan kita dari broker ya, dari rebate dan dari profit sharing itu akan dimasukkan juga kepada program recovery. Jadi saldonya akan terus ditambahkan dari 3 sumber tadi. Ketika ada profit dari lisensi, ada dari profit share ya, dari rebate dan lain-lain, ditambah juga dari profit trading. Harapannya sih tidak sampai kepada waktu yang terlalu panjang. Nah, ini bisa cepat atau lambat. Recovery ini tergantung kita semua, bukan saya, bukan Pak Prabu, bukan Pak Teddy, tergantung kita semua. Karena insya Allah ini masih bisnis kita bersama tentunya, kan begitu ya. Nah, kemudian Open yang sudah profit itu semua, yang sudah profit semua dan sudah di WD itu akan kena recovery-nya 50%, begitu Pak Prabu? Iya. Itu poin tujuannya untuk teknik recovery. Ya seperti tadi, teknik recovery dengan 3 cara ya. Bagaimana total target angka, mungkin nanti balance-nya akan difixkan angkanya setelah ada audit dari tim
admin kita untuk menghitung mana akun yang sudah pernah WD, mana yang belum pernah WD, mana yang sudah profit 100% dan tinggal modal yang belum di sana. Tinggal keuntungan yang belum di sana gitu ya. Semuanya kebagian recovery ya Pak Prabu ya. Iya, paham satu gitu. Kemudian program akan dijalankan dengan trading close atau ya ini tadi yang saya sampaikan bahwa trading ini nanti akan lanjut, kita bisa sini akan kita lanjutkan begitu ya dengan merubah pola trading karena kita sudah punya guru besarnya yang tadi selama 7 bulan 8 bulan kita berjalan, nanti itu pengalaman berharga gitu. Jadi itu akan kita tetap lakukan trading dan open float dan trading daily gitu ya. Nah itu untuk teknik-teknik recovery. Oke, tampilkan profit sudah. Oke, nanti juga mungkin akan ditampilkan perhitungan bonus ya yang sudah diterima mungkin begitu Pak Prabu ya. Mungkin Pak tadi nanti sudah mendapatkan rekapnya dari admin. Jadi sebetulnya bisnis ini berpotensi untuk kita kembangkan terus. Ini tidak menjadi sebuah dilema yang harus kita berhenti bergerak sebetulnya. Ini sudah kita ada sama-sama belajar di saat ini data ternyata ini bisnis punya potensi yang begitu luar biasa. Dan ini bukan akhir dari segalanya, tapi insya Allah ini adalah awal daripada bisnis kita semua ya. Setelah kita belajar selama 8 bulan gitu. Itu mungkin di tahap 1. Nah ini saya lanjutkan dulu terus atau kita bahas dulu tanya jawab di tahap 1 Pak Prabu? Saya kira dilanjutkan juga langsung aja Pak penjelasan di tahap 2 dan tahap 3. Baik. Ya. Nah, oke.